entah di daerah timur sana, ataupun ya ini yang agak menjadi masalah juga saya kira, karena infrastruktur di satu sisi belum siap, apalagi dari sisi budaya, kesiapannya untuk menerima itu. Jangankan di pelosok, Bu, di kota juga, di kabupaten itu masih beberapa saudara-saudara kami yang guru SMP kesulitan karena siswanya belum punya HP. Nah ini dia, mau kasihan. Aduh, enggak pernah aktif, ditanya kok enggak punya HP, kasihan. Ya ini yang seperti ini, tantangan juga yang seperti apa untuk punya HP. HP juga mahal sekarang untuk yang bisa. Nah, jadi kemarin Pak Prof. Anwar, kemarin jawaban dari Pak Menteri Nadiem ketika memberikan menyatakan kepada anak SD dari mana, Pamekasan kalau nggak salah, yang juara itu katanya begini, sederhana aja, itu bosnya dipakai ya, bilang sama gurunya, saya pikir bos berapa biayanya, apa bisa beli HP, bisanya kan hanya untuk pulsanya saja. Nggak bisa, Bu. Kok sederhana banget jawabannya begitu loh. Nggak bisa, Bu. Susah. Menurut saya itu bukan pemecahan masalah. Jadi Pak Menkominfo mungkin juga tolong bisa disampaikan dalam ratas, ini justru masalah besar. Apalagi anak TK, SD dan seterusnya, yang mahasiswa kami yang di pelosok itu juga kebingungan karena nggak semuanya juga mampu menangkap jaringan dan juga punya fasilitas untuk WiFi ataupun yang lain itu, mungkin yang ke depan yang perlu kita pikirkan. Setuju sekali itu, Bu. Persoalan di Republik kita saat ini, kita harus siap dalam keadaan ketidaksiapan kita. Itu masalahnya. Kalau dilihat di semua aspek, kita harus siap tapi tidak siap. Tidak siap. Nah, tadi itu misalnya menggunakan dana BOS, ya itu maksimalisasi, optimalisasi dari ketersediaannya. Yang ada segitu. Nah, dana BOS tersedia sekalipun, kalau sinyalnya nggak ada, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Dana BOS-nya ada, sinyalnya ada, HP nggak ada, nggak bisa juga. Dana BOS-nya ada, sinyalnya ada, HP-nya ada, yang menggunakan ngisi dengan hoax semua, nggak guna juga. Jadi memang kita harus siap dalam keadaan belum selengkapnya. Kita siap. Itu persoalan kita ini. Ya, artinya menurut saya jangan sesederhana itu menangkapnya. Justru kita harus mempersiapkan dengan cara apa, begitu loh. Itu belum menyelesaikan masalah menurut saya, apalagi setingkat menteri loh, kan gitu. Betul. Betul. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak bisa mengomentari atas nama Mas Menteri ya. Tetapi mungkin karena terhadap anak-anak yang masih SMP, SD, dia memilih yang mudah untuk mereka paham. Dia anak-anak barangkali tahu apa itu bos. Nggak ada duit nih, di mana yang paling dekat duitnya? Ya bos. Tetapi kalau bos ini bisa nggak menyelesaikan seluruh masalah? Enggak, karena dia bos bukan kunci Inggris. Bos hanya untuk peruntukan yang lain. Betul. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf menyela waktunya. Ingin kami sampaikan bahwa kegiatan diskusi webinar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta akan kami lakukan dan laksanakan tepat pada waktunya. Baik, sebelum kami mulai, kami ingin tampilkan dulu berkaitan dengan tata tertib yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya kami sampaikan kembali dan kami bacakan. Baik, kami bacakan berkaitan dengan tata tertib webinar Kamis 28 Mei 2020 dengan tema penyelesaian sengketa kontrak bisnis online dan stagnasi bisnis akibat COVID-19. Baik, bahwa yang pertama, poin pertama, panitia akan melakukan sharing meeting ID dan password paling lambat 1 jam sebelum kegiatan webinar dimulai, yakni pada pukul 8.30 yang tadi sudah Bapak Ibu terima. Yang kedua, peserta dipersilakan bergabung via Zoom segera setelah mendapatkan meeting ID dan password atau bergabung paling lambat mulai pukul 8.45 untuk selanjutnya diverifikasi nama peserta terdaftar oleh panitia. Yang ketiga, peserta diwajibkan menulis nama akun pada Zoom webinar ini sesuai dengan nama yang dicantumkan pada saat pendaftaran webinar. Yang keempat, demi kelancaran webinar ini, maka
khususnya pada saat narasumber menyampaikan materi, panitia akan menonaktifkan suara dan video dari seluruh peserta webinar. Baik. Kemudian, pada saat sesi tanya-jawab, ya, dipersilahkan untuk peserta menanyakan langsung kepada narasumber, dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu dengan menulis pada Zoom Group Chat, kemudian menyalakan video dan suaranya pada pelaksanaannya yang akan diatur lebih lanjut nantinya oleh moderator. Kemudian yang keenam, selama webinar berlangsung di luar sesi tanya-jawab, peserta yang masih memiliki pertanyaan dapat menyampaikan kepada narasumber melalui via Zoom Group Chat dan pelaksananya akan diatur lebih lanjut oleh moderator. Yang ketujuh, penyerahan e-sertifikat akan dikirimkan kepada para peserta terdaftar paling lambat H+3 setelah kegiatan webinar terselenggara. Yang kedelapan, kegiatan webinar akan disaksikan melalui live streaming YouTube juga dengan channel YouTube FHUAJ atau dengan link yang kami sampaikan bit.ly FHUAJ. Yang kesembilan, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan mematuhi seluruh tata tertib demi kelancaran kegiatan webinar. Yang ke-10, segala ketentuan yang belum diatur berdasarkan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan pada saat webinar ini berlangsung sesuai dengan arahan moderator. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Menteri, selamat pagi para pembicara dan narasumber tentunya. Saya sebagai host, bertindak sebagai host, Renarus Budi Prasetyo, nanti akan bertindak sebagai host untuk memandu jalannya sesi webinar ini, dan tentunya nanti juga akan dipandu lebih lanjut dari moderator dengan Bapak Dr. Ignatius Sumarsono Raharjo tentunya, yang nanti akan disampaikan. Dan sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita akan laksanakan dulu doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kami persilahkan. Doa selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa setelah ini akan ada penyampaian atau laporan dari Ketua Panitia Webinar FHUAJ ini yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Arianto. Kepada Bapak Budi Arianto kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Re selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Kominfo Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Yang terhormat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor Yoyong. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Dr. Yesari Murti, dan juga selaku pembicara, Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak-Bapak pembicara, yang terhormat Prof. Nindyo, Prof. Ramli, Prof. Sogar, dan Dr. Riawan, serta Bapak Moderator Dr. Sumarsono. Kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti webinar ini, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa pula panitia mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Panitia mendapat tugas dari Dekan Fakultas Hukum untuk menyelenggarakan webinar ini sebagai wujud tanggung jawab lembaga terhadap problematik hukum yang berkembang saat pandemi COVID-19, khususnya mengenai penyelesaian sengketa kontrak bisnis online dan stagnasi bisnis akibat COVID-19. Seminar ini diikuti oleh 300 peserta. Ada 14 guru besar di antaranya yang hadir. Terima kasih dari seluruh penjuru tanah air.
Berhubung 1 hari sejak di launching webinar ini kuota peserta sudah penuh, maka banyaknya permintaan untuk ikut, panitia menyelenggarakan live streaming via YouTube FHUAJY. Semoga kegiatan webinar ini bisa diakses oleh semakin banyak orang. Untuk terselenggaranya webinar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kominfo Republik Indonesia, Rektor UAJY, Dekan FHUAJY, Bapak Ibu Wadek, Bapak-Bapak pembicara, Bapak Ibu peserta, panitia, dan semua pihak yang membuat suksesnya acara ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor Yoyong, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara webinar pada pagi hingga siang ini. Terima kasih. Pak Rey. Silakan Prof. Yoyong. Baik, kepada Prof. Yoyong kami persilahkan. Pagi ini langsung. Monggo langsung Pak. Selamat pagi Prof. Yoyong. Menteri Info DK. Apakah terdengar? Prof. Yoyong, suaranya putus-putus Prof. Yoyong. Bisa diulang Prof. Monggo Prof. Silahkan Prof. Yoyong. Monggo Prof. Yoyong. Saya. Nggak dengar suaranya ya. Baik, saya ikuti. Mbak. Monggo Prof. Yoyong. Silakan. Suarakan. Dengar ya? Halo. Halo Prof. Yoyong, monggo Prof. Yoyong. Bermasalah. Ayo, coba juga. Saya
Rektor nih. Ya sih. Baik, mohon maaf atas kendalanya. Prof. Yoyong, kami mohon izin untuk kami geserkan sebentar, Prof. Yoyong. Kami akan masuk ke Pak Menteri dulu, tentunya Pak Joni. Setelah itu nanti mungkin bisa dilanjut oleh Prof. Yoyong untuk mengisi kata sambutan. Izin. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Yoyong. Nanti akan kami sampaikan nanti setelah Pak Menteri sambutannya. Baik, sekarang kami persilakan untuk Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Joni G. Plate, SE, untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Joni, Pak Menteri. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi saya SE ya, bukan SH. Jadi tolong dimaklumi bahwa ini SE yang ngomong, bukan SH ya. Siap, kalau baik, SH cocok dengan topiknya, baik. Tapi baik, terima kasih Pak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Profesor Yoyong, Ibu Dekan Fakultas Hukum, Dr. Sari Murti, segenap Mahaguru, dan Paguyuban Widiani Universitas Atmajaya Yogyakarta, para pembicara, narasumber, panitia penyelenggara webinar, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve, amici mei. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya, karena ini masih segar di ingatan kita, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi segenap umat muslim, khususnya para peserta webinar kita hari ini. Saya juga mohon maaf ya bahwa nanti saya tidak bisa lama-lama karena setelah ini ada rapat terbatas kabinet yang saya harus ikuti juga. Saya merasa sangat berbesar hati dan sangat terhormat untuk bisa diajak ikut serta di dalam focus group discussion atau webinar kita malah secara virtual ini, khususnya di lingkungan dunia akademis, apalagi yang hadir hari ini begitu banyak para mahaguru gitu. Satu realitas bahwa pandemi atau wabah COVID-19 global yang juga sudah menjadi wabah di Indonesia dengan epidemi dalam negeri yang begitu meluas, ya. Di sisi yang lain juga ada sisi-sisi yang harus kita lihat manfaatnya. Setidaknya pandemi COVID-19 ini mendorong transformasi digital yang dipercepat bagi masyarakat global dan secara khusus bagi masyarakat Indonesia. Ya. Transformasi global ini memang harus kita siapkan pada saat di mana kita sebetulnya secara keseluruhan kebutuhan dan prasyarat transformasi digital itu masih banyak yang harus kita lengkapi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa transformasi digital melalui kejadian COVID-19 ini mendorong kita juga sekalian untuk mempercepat digital society yang harus kita bangun di Indonesia. Membangun digital society inilah barangkali yang nanti akan terkait dengan new normal atau normal baru. Digital society, ya, pemanfaatan ruang digital dalam rangka transformasi dari physical space, ruang fisik, ke digital space, ruang digital kita, tentu harus memenuhi beberapa prasyarat utama. Di antaranya prasyarat yang harus kita penuhi adalah tersedianya penggelaran infrastruktur, teknologi informatika dan komunikasi yang memadai secara merata ke seluruh penjuru
negeri kita, atau yang dikenal dengan disparitas ICT deployment. Nah, saat ini tentu itu belum sempurna adanya. Karena memang penggelaran dan deployment dari ICT infrastructure membutuhkan teknologi yang tinggi, membutuhkan sumber daya pembiayaan yang besar, dan sumber daya manusia yang juga memadai. Saya pada kesempatan ini ingin sedikit memberikan touch base saja ya, ingin memberikan gambaran apa sebetulnya potret ICT Indonesia. Terlalu banyak rakyat yang belum mengetahui, bahkan para cendekia juga belum mengetahui apa sebenarnya potret ICT di Indonesia, khususnya dari sisi infrastruktur. Karena tanpa tersedianya infrastruktur ICT yang memadai, maka ya downstream dari digital itu sendiri, ruang digital itu tentu sangat sulit kita manfaatkan dan penuhi. Di Indonesia saat ini penggelaran infrastruktur digital itu dilakukan oleh dua bagian atau dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama yang dikenal dengan penyelenggara telekomunikasi atau perusahaan-perusahaan seluler. Pada saat mereka diberikan izin-izin untuk atau lisensi-lisensi untuk memanfaatkan spektrum frekuensi, kepada mereka juga diharuskan dan diwajibkan untuk menggelar di infrastruktur digital. Dan yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Badan Layanan Umum Kementerian Kominfo, khususnya untuk wilayah 3T, terluar, terdepan, dan yang masih tertinggal. Hingga saat ini infrastruktur ICT yang sudah digelar di Indonesia itu terdiri dari penggelaran fiber optik di darat dan di dasar laut, land and submarine optical cable kita sepanjang 348.000 km panjang. Terdiri dari yang digelar oleh pemerintah yang dikenal dengan Palapa Ring sepanjang 12.000 km plus minus di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan di Indonesia Timur. Sisanya 330-an ribu lebih itu dibangun oleh mitra kerja atau ekosistem Kominfo, yaitu para penyelenggara telekomunikasi. Ya, kalau kita tarik ujungnya kabel optik di Indonesia dan kita mengitari bumi, itu sudah hampir 9 kali mengitari bumi. Kalau saja di negara tetangga terdekat kita ini, kita lilitkan dengan kabel optik Indonesia, maka seluruh negara itu sudah dililit ya oleh kabel optik Indonesia. Namun untuk Indonesia sendiri, apakah itu cukup? Belum cukup. Karena itu hanya baru menjangkau sampai wilayah kabupaten di Indonesia dan sebagian kecamatan, sebagian desa di wilayah-wilayah yang dekat dengan kabupaten. Indonesia masih membutuhkan membangun ribuan kilometer lagi the last mile fiber optic deployment untuk menghubungkan seluruh titik-titik di mana letaknya pemukiman masyarakat dalam rangka menghadirkan sinyal-sinyal telekomunikasi. Di samping itu, untuk mendukung, kita juga sudah membangun ya hampir 500 juta atau 480.000 unit trans receivers atau BTS di seluruh Indonesia. Apakah itu cukup? Belum cukup. Kita masih membutuhkan puluhan ribu BTS yang harus digelar. Dan yang menjadi tantangannya, ya penggelaran tempat-tempat baru BTS itu atau lokasi baru adalah wilayah yang secara komersial ya belum tentu memadai dan tidak menarik untuk investor penyelenggara telekomunikasi kita. Disitulah kehadiran Kementerian Kominfo yang harus meneruskan membangun sebagian. Ya, Kominfo sendiri dari kebutuhan itu sudah membangun BTS, namun belum cukup. Kalau saya tidak salah ingat baru sekitar 1.600. Coba bisa dibayangkan pemerintah membangun 1.600 BTS aktif sambil sektor mitra kerjanya membangun 379.000 lebih BTS aktif. Nah, ini situasi kita. Kita masih membutuhkan begitu banyak lagi. Itu dikenal dengan fixed broadband. Dan kita juga di wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dijangkau, yang sangat sulit dijangkau, seperti di Papua dan
pedalaman Papua dan Kalimantan menggunakan sebahagian melalui microwave link, radio microwave yang kita gunakan. Namun ya, kita juga membutuhkan yang disebut dengan mobile broadband. Mobile broadband ini adalah jaringan bergerak dengan menggunakan satelit. Ya. Kita saat ini memanfaatkan sebanyak 6 satelit telekomunikasi untuk mendukung ICT di Indonesia. Apakah itu cukup? Belum cukup. Karena kita juga menyewa banyak juga kapasitas-kapasitas satelit yang ada di orbit di sekitar kita, di ruang udara kita, untuk mendukung tersedianya akses internet di wilayah-wilayah 3T. Saat ini Kementerian Kominfo sedang dalam proses untuk meletakkan satu high throughput satellite atau satelit besar di orbit kita yang sudah disetujui oleh PBB, ITU ya, International Telecommunication Union, yang saya harapkan satelit Satria kita dengan kapasitas 150 gigabit ya bisa beroperasi secara komersial di pertengahan tahun 2023 nanti. Nah, apakah COVID ini kita butuh sampai tahun 2023? Tentu tidak. Kita harus siap sekarang juga. Apakah ICT harus menunggu sampai digelar seluruhnya untuk menghadapi COVID? Tidak. Kita harus menghadapinya sekarang. Itu dari sisi ICT begitu banyak. Tetapi kita juga membutuhkan legislasi primer yang memadai. Karena begitu di hulu kita gelar infrastruktur, maka ekonomi atau ruang digital di hilir harus kita manfaatkan untuk berbagai penggunaannya, termasuk penggunaan dan pemanfaatan di sektor bisnis. Ya, untuk itu kita membutuhkan sekali ya bahwa legislasi primer atau payung-payung hukum yang memadai. Hingga saat ini legislasi yang ada yang mengatur ruang digital kita masih sangat terbatas dan tersebar di berbagai sektor undang-undang. Satu undang-undang penting yang harus kita hasilkan saat ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, General Data Protection Regulations, yang saya harapkan saat ini sedang berproses di DPR RI, yang mudah-mudahan itu bisa segera dihasilkan, karena penggunaan ruang digital berhubungan langsung dengan data dan data pribadi. Dan data pribadi adalah kekuatan sumber daya yang luar biasa untuk masa depan suatu bangsa. Dari berbagai aspek, tidak saja ekonomi, bahkan pertahanan dan keamanannya pun sangat tergantung kepada penggunaan pemanfaatan data yang saat ini artificial intelligence dan big data sudah bisa mengatur, mengolah, dan memproyeksikan masa depan suatu bangsa. Karenanya di dalam berbagai undang-undang kita harus memastikan dan mengatur secara jelas cross-border data flow. Dan untuk itu kita harus memiliki undang-undang yang memadai termasuk undang-undang perlindungan data pribadi. Para mahaguru, para peserta seminar sekalian, ya, itu touch base saya di sekitar ICT dan kebutuhan payung hukum. Kita juga membutuhkan sumber daya digital. Sumber daya digital atau digital talent. Proyeksi ya dalam 15 tahun ke depan setidaknya kita membutuhkan atau kekurangan 9 juta digital talent. Atau setiap tahunnya kita harus mampu menyediakan 600.000 digital talent. Dan Kominfo mengambil posisi dan peran di situ untuk memberikan stimulus dan rangsangan penyediaan sumber daya digital kita melalui 3 program di Kominfo yang dikenal dengan untuk pendidikan rendah dan tersebar para petani, peternak, nelayan, UMKM ultramikro melalui program-program cyber kreasi atau Gerakan Nasional Literasi Digital dalam rangka menghantar masyarakat kita bermigrasi dari offline bisnis mereka ke online bisnis mereka. Ya, mempertemukan para petani, peternak, nelayan, industri rumah tangga, pelaku industri rumah tangga, UMKM ultramikro
dengan aplikasi dan platform digital sebagai merchant di ruang digital kita. Ya. Membutuhkan sumber daya manusia. Dan di tingkat yang sedikit lebih di atas atau yang bersertifikat dan berijazah, itu disediakan program rangsangan melalui Digital Talent Scholarship yang sekitar 25-30 ribu seat per tahunnya. Sudah dimulai sejak tahun 2018, 2019, dan tahun ini 2020 kita lakukan sepenuhnya melalui digital atau electronic learning, ya, online, pelatihan-pelatihan online. Digital Talent Scholarship yang kita lakukan ini tentu tidak sama dengan kartu prakerja. Pelatihan-pelatihan online ini berbeda dengan kartu prakerja. Ya, konsep dan pembiayaannya pun berbeda. Kalau yang DTS atau Digital Talent Scholarship ini adalah program Kominfo yang berkelanjutan untuk mempersiapkan sumber daya digital kita. Nah, pelatihan di sini kurikulumnya banyak sekali, mulai dari cloud computing, artificial intelligence, Internet of Things, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan selama ini bersama-sama dengan universitas secara offline. Ya. Untuk itu saya tentu mengajak para mahasiswa, para siswa, ya para sarjana-sarjana baru untuk mengambil bagian di dalam program Digital Talent Scholarship ini, karena ini penting untuk menyediakan sumber daya digital yang kita butuhkan, baik jumlah maupun kualitas dan kualifikasi. Ya. Dan yang ketiga yang dirangsang oleh Kominfo adalah program Digital Leadership Academy. Ini program yang secara khusus untuk menghasilkan master-master mentor di bidang digital atau suhu-suhu digital, yaitu para dosen, para kepala-kepala dinas dalam rangka merangsang dan mendorong program Smart City, dan founders dari startup. Nah, sayangnya program ini harus kita tunda sementara karena masalah COVID, dan baru kita hidupkan kembali nanti post-COVID. Karena ini berhubungan langsung dengan kerjasama bersama-sama perusahaan-perusahaan digital dunia, global technology companies, dan beberapa negara sahabat kita, diantaranya Tsinghua University di Tiongkok, di Korea, di Singapura, dan lain sebagainya bersama-sama teknologi company, Microsoft, Apple, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini 3 program yang sebagai stimulus untuk merangsang ekosistemnya, ya, platform-platform digitalnya untuk menghasilkan dan bekerja bersama-sama memenuhi kebutuhan digital talent demand yang begitu tinggi dan begitu besarnya. Bapak, Ibu, para guru, peserta sekalian yang saya sampaikan. Lalu dalam rangka kontrak bisnis secara online dalam penyelesaian sengketa bisnis, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya untuk mendukung berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi di sisi legalnya, itu Kominfo telah menyiapkan ekosistem yang memungkinkan dunia usaha untuk masuk dalam ekosistem bisnis yang sepenuhnya berbasis digital. Salah satu aspek penting yang menjadi bahasan adalah penyelenggaraan sertifikat elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ini diatur oleh Undang-Undang ITE, Kominfo telah menunjuk ya, atau ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikat induk, ya, atau ROAD CA, Road Certificate of Authority, ya. Ini diterapkan atau merupakan sertifikat yang memastikan kepemilikan sebuah identitas digital yang diterapkan melalui public key. Ya. Secara praktis dipahami sebagai tanda tangan elektronik. Ya. Tanda tangan elektronik sebenarnya sudah lama digunakan oleh berbagai institusi dunia. Di Indonesia sendiri, saat ini telah tersedia 2 penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk oleh Kominfo, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga negara, ya, yaitu dalam hal ini BSSN dan Kementerian Ristek.
mereka boleh menerbitkan sertifikat atau menerbitkan tanda tangan elektronik, ya. Dan 4, ya, penyelenggara sistem elektronik lainnya dari sektor swasta. Ke-6, penyelenggara CA atau Certificate of Authority tersebut, ya, telah disertifikasi oleh Kominfo sesuai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Tentu ini diatur dalam undang-undang. Bahkan saat ini Mahkamah Agung sendiri telah menggunakan tanda tangan elektronik untuk electronic court dan elektronik litigasi. Ya. Dalam pelaksanaannya, tanda tangan elektronik atau digital signature ini, Kominfo bertindak sebagai root CA atau penyelenggara penyelenggara sertifikat elektronik induk. Dengan pemisahan peran, maka fungsi pengawasan. Jadi ini kita atur, ya, kalau saya analogikan dengan perbankan, Kominfo seperti Bank Indonesia. Ya, dia menerbitkan sertifikat induk. Sedangkan bank-bank adalah penerbit tanda tangan elektronik. Dan Kominfo mendengar atau tidak ini? Halo? 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 Dengar Pak, masuk. Okay. Silakan. Ya, sebagai peserta, sebagai bank-bank yang akan nanti menerbitkan atau dalam fungsi-fungsi sebagai perbank. Untuk itu Kominfo sebagai penerbit sertifikat elektronik induk, ya, dan yang ditunjuk tadi penyelenggaranya yang akan menerbitkan ada 6 institusi, 4 swasta dan 2 pemerintah. Kenapa 2 pemerintah? Untuk backup, ya. Jadi dalam hal ini, autentifikasi dokumen begitu penting di ruang digital. Ya, kalau dulu kita melihat physical dokumen, maka sekarang seluruh pembicaraan, negosiasi, dan kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik melalui autentifikasi dokumen dengan tersedianya tanda tangan elektronik yang bersertifikat. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka mendukung dunia bisnis. Namun yang perlu saya sampaikan bahwa ruang digital kita ini harus digunakan secara benar. Kalau kontrak bisnis itu sejalan dengan perkembangan dunia dan kompleksitas bisnis. Dari awal di masa purba, ya, bisnis itu satu hal yang tetap, yaitu bertemunya demand dan supply. Nah, demand dan supply ini bergantung pada kebutuhan dan, ya, kepercayaan yang dibangun di atas transaksi itu. Pada saat semakin kompleksnya suatu transaksi, dibutuhkanlah aturan-aturan. Disediakanlah aturan-aturan karena memperjumpakan demand dan supply, bisa juga ada constraint time lag atau perbedaan waktu antara pembayaran dan pengiriman barang. Di situ dibutuhkan aturan. Dan saat ini, pada saat kita memasuki era digital, ya, postur dan metodologi demand dan supply berubah, ya, untuk mempertemukan demand dan supply melalui kesepakatan bisnis. Unsur kepercayaan yang begitu pentingnya harus mampu mengatur dan mentata laksana di dalam ruang digital. Untuk itu kita membutuhkan payung-payung hukum yang kuat, kita membutuhkan sumber daya terpercaya yang kuat, yang melakukan transaksi bisnis untuk, ya, bisa memajukan ekonomi digital kita yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Saat ini saja sudah hampir 90 miliar dolar. Dan kita proyeksikan 2-3 tahun lagi bisa lebih dari 100 miliar dolar transaksi ekonomi digital kita. Karena ya kontrak-kontrak bisnis dengan autentifikasi dokumen yang penting dan terpercaya itu harus mampu kita lakukan melalui satu payung hukum dan perlindungan aturan-aturan yang kuat. Dari sisi penyelenggaraan dan penanganan sengketa, ya, dari sisi penyelenggaraan dan penanganan sengketa dapat saya sampaikan barangkali secara ringkas saja, ya, bahwa lembaga yudikatif, ya, menerapkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi, ya, melalui persidangan virtual
ya, atau virtual atau electronic court. Saat ini penanganan perkara yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung seperti tadi saya sampaikan pada Badan Peradilan Perdata dan Tata Usaha Negara sudah kembali berjalan normal, kecuali untuk sidang pembuktian yang masih dilakukan secara fisik, ya, karena keharusan bagi majelis hakim untuk memeriksa keabsahan bukti-bukti perkara, autentifikasi yang saya sampaikan tadi, yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan di masa COVID ini. Sedangkan untuk penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih ditunda pelaksanaannya. Ya, hal ini pun tentunya memerlukan pengkajian yang dalam, yang lebih lanjut, ya, karena hukum acara yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang kita miliki adalah kekhususan dan tata cara yang berbeda dengan jenis-jenis pertemuan lainnya. Sebagian ahli hukum berpendapat tidak seluruh proses persidangan dapat dilakukan secara virtual. Ada yang berpendapat persidangan pidana tidak dapat dilakukan secara virtual, karenanya masih dipertanyakan aspek akuntabilitas dan keamanannya. Nah, ini payung-payung hukum dalam rangka penerapan, ya, sengketa dan penyelesaian sengketa-sengketa dari bentuk pengadilan maupun melalui arbitrase harus dibentuk, harus disediakan payung hukum yang kuat sehingga akuntabilitas, ya, dan proses yang prudent dalam pengadilan kita dapat kita lakukan agar dapat membangun kepercayaan. Tidak saja kepercayaan domestik kita, tapi justru kepercayaan dunia internasional. Di banyak kesepakatan-kesepakatan, kontrak-kontrak kerja internasional, ya, masih banyak yang belum menggunakan choice of law Indonesia. Karenanya tentu kita berharap, ya, dengan percepatan pemanfaatan ruang digital, kita juga dirangsang untuk menghasilkan payung hukum dan legislasi primer yang dipercaya sehingga bisa memayungi semua transaksi dan kesepakatan domestik maupun lintas negara. Pilihan-pilihan hukum melalui, ya, aturan-aturan hukum kita yang kuat dan dipercaya. Demikian halnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ya, kita membutuhkan arbitrar yang handal, yang didukung dengan payung hukum yang kuat, sehingga tidak harus penyelesaian arbitrase di lingkungan internasional, ya, tempatnya selalu harus di negara-negara tertentu. Sekarang ini kita perlu enforce dan mendorong agar sengketa-sengketa yang dilaksanakan melalui arbitrase dilakukan di dalam negeri melalui badan arbitrase BANI, ya, dengan tentu pilihannya, arbitrarnya dari manapun dengan kompetensi dan keahlian hukum sebagaimana tuntutan yang ada di dalam kontrak masing-masing. Bapak, Ibu, para mahgurus, peserta webinar sekalian, ya, saya bukan ahli hukum seperti saya sampaikan tadi, tapi saya ingin memberikan satu assurance bahwa Kementerian Kominfo dan pemerintahan di bawah leadership Pak Joko Widodo saat ini, ya, akan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan ketersediaan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur, teknologi informatika dan komunikasi yang memadai yang digelar secara merata untuk memperkecil disparitas ICT infrastruktur di Indonesia. Ya, kami ingin juga memastikan ruang digital kita bermanfaat bagi bangsa kita sendiri. Karenanya saya berharap dan mendorong agar talenta digital kita harus mampu menghasilkan. Sekali lagi harus mampu menghasilkan, ya, inventors baru Indonesia. Harus menghasilkan, ya, aplikator baru di Indonesia. Harus mampu menghasilkan, ya, kreativitas baru di Indonesia, ya, yang harus bisa menghasilkan inovator baru di Indonesia yang memungkinkan kita untuk bisa menguasai ruang digital kita secara khusus ekonomi digital kita di Indonesia ini. Kami akan bekerja keras, ya, untuk memastikan bahwa ruang digital kita digunakan oleh
bangsa kita dan untuk kepentingan bangsa kita. Jangan sampai ruang digital dan ekonomi digital kita nanti dibanjiri oleh produk-produk dan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa lain akibat dari ketidaksiapan dan ketidakberdayaan kita. Dalam hal ini Kementerian Kominfo mengajak seluruh ekosistem termasuk ya para akademisi, ilmiawan, dunia akademik, dunia kampus untuk kita bekerja bersama-sama memastikan dan membangun legislasi primer kita yang memadai, penggelaran infrastruktur yang memadai, pemanfaatan spektrum frekuensi yang ekonomis dan efisien, serta tersedianya digital talent yang cukup dalam jumlah dan memenuhi kebutuhan kualifikasi sebagaimana industri itu sendiri yang membutuhkannya, sebagaimana kepentingan dan kebutuhan industri itu sendiri. Nah, saat ini kami juga sedang mempersiapkan, Kominfo sedang mempersiapkan untuk menata farming dan refarming spektrum frekuensi untuk menghantar Indonesia memasuki satu era baru di bidang digital dan telekomunikasi, yaitu deployment daripada 5G. 5G itu sendiri kalau kita sebut sebagai fast revolusi, kalau kita tidak bilang fast evolusi, kalau kita tidak bilang revolusi di bidang digital. Dan Kominfo telah melakukan percobaan penggelaran 5G di Indonesia untuk kebutuhan aplikasi di Indonesia dalam rangka ya membantu mendorong industri 4.0 yang dipercepat sekaligus bersama-sama kita untuk menggunakan teknologi informasi yang kita miliki untuk memutus rantai COVID di Indonesia. Saya menggarisbawahi arahan dan harapan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, untuk dalam masa COVID ini kita mampu di sisi yang satu menjaga produktivitas masyarakat, di sisi yang lain aman dari COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan menyampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan karena segera setelah ini saya harus mengikuti ratas kabinet. Terima kasih. Saya akhiri sekali lagi terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Joni G. Plate, SE atas penyampaian materi yang disampaikan, kiranya menjadikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diluangkan bagi kami pada pagi hari ini, dan selamat untuk mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden, Pak Joni. Terima kasih atas waktunya. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembali setelah dari penyampaian dari Pak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kami akan kembalikan untuk sambutan dari Pak Rektor Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prof. Yoyong Arfiadi. Monggo Prof. Yoyong bisa bergabung dengan kami. Silakan Prof. Yoyong, kami persilakan untuk waktu. Prof. Yoyong. Halo, Prof. Yoyong. Selamat pagi, Prof. Yoyong. Di-unmute dulu, Pak. Halo, selamat pagi, Prof. Yoyong. Prof. Yoyong, selamat pagi. Baik, kalau misalnya seperti itu, ini Prof. Yoyong mungkin sedang ada kendala teknis. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas ketidaknyamanannya. Setelah ini kami akan sampaikan dan alihkan kepada moderator kita, Bapak Dr. Ignatius
Sumarsono Raharjo selaku moderator. Monggo Pak Marsono untuk mengambil alih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Ya, selamat pagi pada semua peserta webinar nasional. Selamat pagi, bisa didengar? Tidak terdengar, Pak. Baik, mohon maaf sebentar Bapak Ibu sekalian. Halo. Selamat pagi, para Bapak Ibu, para Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Ya, setelah pemaparan keynote speaker dari Bapak Menteri tadi, kita akan masuk ke materi-materi yang merupakan kelanjutan dari pemaparan tadi, yaitu yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak bisnis. Lebih-lebih saat ini ada migrasi cukup besar di Indonesia karena efek dari COVID-19 ini, migrasi ke online. Kita tahu tadi pada waktu Bapak Menteri menyebutkan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kontrak-kontrak bisnis, bahkan kesiapan-kesiapan Menkominfo di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan online. Di pagi hari ini kita akan ada 5 pembicara, nanti masing-masing pembicara akan kita berikan waktu 20 menit, kurang lebihnya. Ada pergeseran pembicara, yaitu nanti Bapak Dirjen PPI, yaitu Prof. Ahmad Ramli akan menyampaikan materinya dulu, karena nanti segera akan mengikuti rapat dengan Dirjen Dikti, baru Prof. Nindyo, biarpun alur dari pemikiran sebagai secara keseluruhan, memang lebih baik memang filosofinya dulu, tapi karena ada masalah yang mendadak, yaitu Prof. Ramli harus segera melakukan rapat dengan Dirjen Dikti, maka ada penggeseran tempat. Jadi nanti pertama Prof. Ramli, kemudian Prof. Nindyo, Prof. Sogar, Dr. Sari, baru Dr. Yawan. Itu urutan yang akan berbicara pada webinar hari ini. Untuk menyingkat waktu, kami mohon Profesor Dr. Ahmad Ramli, beliau guru besar Universitas Padjadjaran Bandung, dan saat ini menjabat sebagai Dirjen PPI di dalam lingkup Menkominfo juga. Dipersilahkan kepada Prof. Ramli untuk memberikan pemaparan materinya selama kurang lebih 20 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Sony. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Yoyong Arfiadi, kemudian Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Sari Murti, kemudian para pimpinan Atmajaya Yogyakarta. Saya juga melihat di sini ada beberapa teman guru besar, tapi juga sekaligus arbiter, ada Pak Prof. Nindyo, ada Prof. Muhammad Saleh, kemudian juga
Prof. Veronica dari Unpad jauh-jauh sudah masuk juga. Jadi saya senang sekali karena kembali ke habitat saya, ya, ke habitat saya berbicara soal hukum, soal kontrak. Karena walaupun saya sudah ini tahun ke-16 jadi eselon 1 di Jakarta, tetapi saya masih tetap mengajar hukum perdata internasional, haki, dan kontrak di kampus. Bapak dan Ibu sekalian, saya barangkali akan share screen saya. Jadi mohon hostnya bisa membuka akses untuk saya bisa share. Ini karena masih disable ini. Ini ada beberapa slide, atau bisa ditayangkan dari host boleh juga. Karena saya sudah kirim juga. Silakan ditayangkan. Iya, Prof, akan kami tayangkan. Silakan, silakan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Rektor dan juga hadirin, salah satu yang sangat menarik ketika kita memasuki masa PSBB ini adalah kita jadi menyadari betul bahwa fungsi telekomunikasi itu menjadi sangat luar biasa. Jadi saya mencatat ada pergeseran yang sangat signifikan dari traffic yang berada di kantor, berada di sekolah-sekolah, traffic yang berada di hanya sekitar 15-20%. Jadi yang tadinya bergerak di kantor dan kampus itu bergerak ke pemukiman. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa ada pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, dan kenaikannya sampai dengan 53%. Tetapi dari semua itu ada yang lebih mengagetkan kita, karena sejak pemerintah menetapkan PSBB secara beberapa daerah, itu kenaikan transaksi online shop itu naik 400%. Jadi saya yakin teman-teman, Bapak dan Ibu juga sekalian seringkali mungkin lebih banyak berbelanja di rumah daripada berbelanja di melalui langsung secara fisik. Sudah tayang ya itunya ya? Slide-nya sudah tayang? Belum, Bro. Belum. Silakan host ditayangkan. Karena saya nggak punya akses, saya ditutup ini aksesnya untuk menayangkan kelihatannya dari hostnya. Bisa ditayangkan, Mbak? Pak Marsono bisa ditayangkan. Dalam proses ditayangkan ini. Ya, Om Samson, tolong ditayangkan. Atau akses saya dibuka supaya saya bisa tayangkan sendiri. Iya, betul. Lebih baik gitu, Bro. Iya, ya. Ya, itu lebih mudah kalau beliau yang tayang sendiri. Sudah? Belum terbuka tapi sampai sekarang. Sudah dibuka, Prof? Belum nampak. Oke. Sudah bisa kelihatan? Nah, ini baru. Bisa, Bro. Terima kasih, barusan dibuka rupanya. Ini adalah salah satu bentuk pengamanan dari aplikasi Zoom, supaya orang tidak main share saja peserta ya maksudnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melihat di sini bahwa kita memang agak terkaget-kaget ketika WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini masih sulit dikendalikan hingga 5 tahun mendatang. Jadi kalau misalnya saya boleh menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa COVID-19 ini sebetulnya akan bisa
selesaikan secara komprehensif memang kalau vaksinnya ditemukan. Kalau secara jujur, di sekitar kita ini kan juga banyak bakteri, banyak virus. Ada hepatitis, ada virus untuk TBC, ada kemudian juga bakteri-bakteri salmonella dan lain-lain. Tapi kita semua bisa bertahan karena vaksinnya sudah ada dan kita semua sudah divaksin. Nah, oleh karena itu sampai dengan vaksin belum ditemukan, maka kita harus bisa dalam tanda petik hidup bersama-sama dengan COVID ini tanpa dia menyentuh kita. Nah, oleh karena itu, inilah yang kita kenal dengan new normal. Jadi new normal itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa hidup dengan kenormalan baru, tetapi kita tetap bisa sehat. Apa yang harus kita lakukan dengan itu tentunya adalah kita menerapkan protokol-protokol secara ketat. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain itu adalah bagian-bagian dari kita semua. Karena kalau protokol ini juga tidak kita penuhi, maka kita akan berhadapan dengan persoalan yang lebih besar lagi. Terinfeksi, penyebaran yang dengan mata rantai yang tidak dapat diputus, dan lain-lain. Oleh karena itu, menghadapi new normal ini, kami sebetulnya di Kominfo sendiri sudah merancang namanya flexible working space. Artinya orang nanti akan bisa bekerja 2 hari di rumah, 3 hari di kantor, dan lain-lain. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa dengan orang makin menjaga jarak, maka online transaction dan kontrak yang online ini termasuk online dispute solution ini akan makin. Saya boleh katakan tadi 400% naiknya online shop itu adalah bentuk lain dari online transaction. Kemudian e-commerce itu juga dukungannya adalah dari telco. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwa apa yang menjadi pilar utama dari ekonomi digital kita dan transaksi e-commerce kita, yang pertama tentunya adalah akses dari telekomunikasinya mesti prima. Dan yang kedua, marketnya mesti baik, atau tradernya mesti baik, terpercaya. Kemudian pos dan logistik yang mengantarkannya juga mesti baik. Dan kemudian sistem mobile banking untuk pembayaran dan lain-lain juga mesti baik. Dan semua ini sangat tergantung dari adanya akses telekomunikasi prima itu. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan ini kami mengerahkan dengan cara meremote, dengan cara jarak jauh, atau terjun ke lapangan langsung malah untuk menjaga quality of service dari layanan telekomunikasi. Kami juga melihat bahwa new normal itu akan berdampak pada culture imagine. Adanya culture baru, adanya reposisi baru dari budaya kita, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan masuk ke pokok soal kita, yaitu tentang legal issues of online contract. Sebetulnya yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kontrak itu selain yang paper based, itu kita kenal juga dengan yang paperless. Dan ini sudah berlangsung demikian masif. Jadi kalau misalnya kita bertanya, apakah kontrak online itu saat ini sudah masif di masyarakat? Saya akan jawab sangat masif. Karena kontrak-kontrak yang sifatnya online itu berlangsung demikian rupa, tentunya setelah ada marketplace dan lain-lain. Unsur yang kedua yang penting dari online kontrak ini adalah trustworthy. Jadi trustworthy terhadap elemen dari ICT itu sendiri. Kita tidak mungkin melakukan kontrak kalau kita tidak percaya. Jadi sistem dan elemen ICT yang terpercaya inilah yang bisa membuat kita menjadi yakin. Yang ketiga adalah tempus of contract and force. Ya. Jadi kali kontrak itu sebetulnya waktunya kapan? Seringkali kita berbeda waktu.
Di sana sudah berubah tanggal, di luar negeri, tapi di kita mungkin tanggalnya belum berubah.